ada sebuah artikel tentang bom peninggalan Perang Dunia Kedua ganggu penerbangan di Bandara Frankfurt, Jerman. Buset. Sebuah bom seberat 500 kg sisa dari Perang Dunia Kedua ditemukan di Bandara Frankfurt, Jerman. Petugas pun segera menutup jalan tersebut ya. Untuk meledakkan bom secara terkontrol. Oh, dia harus diledakin. Ya, akibat peristiwa ini penerbangan di Bandara Frankfurt sempat terganggu. Ya memang perang itu kan pasti menyiksakan barang-barang atau peninggalan gitu kan ya. Senapan-senapannya. Dulu gue suka ngumpulin. Oh ya? Tapi ngumpulin lebih ke karena gue dari Ternate. Itu banyak sekali kalung-kalung ya. Kalung besi putih. Terus ada peneng-penengnya itu peninggalan dari yang dulu-dulu. Oh, tek itu, kalung tek itu ya? Kalung-kalung ABRI gitu. Oh iya, iya. ABRI. Jangan lupa ABRI. Tentara lah. Dan perang itu kan identik dengan militer ya. Sekarang kita undang artis yang hobinya mengumpulkan baju-baju yang berbau militer. Langsung aja, ini dia Mike Luko. Lo memang suka hal-hal yang berbau militer. Gue suka, lo berapa kali gue lihat mengenakan baik dia topi dan perak-perik lain-lainnya. Iya, benar. Yang lo bawa hari ini ada apa aja, Mike? Yang pertama nih standar militer Selandia Baru mungkin pada tahun Itu 20 apa militer apa cowboy, Mike? Jadi ini dulu kalau diikatnya kan kayak gini nih. Mungkin pada dokumentasi perang Burma, The Tigers of Burma mungkin pada tahun. Itu perang militer kolonial tuh rata-rata menggunakan topi ini. Oh. Gitu, rata-rata. Rata-rata. Nah, tapi topi yang paling bagus itu dikasih yang kulit putih. Biasanya jelek-jelek dikasih yang bumi asli gitu. Oh gitu. Nah, tapi ini gue agak sakit hati. Kenapa? Karena? Ini gue angkat waktu itu sekitar di atas $150. US ya? Serius? New Zealand. Oh, New Zealand. New Zealand gue bawa dikit. Kalau di rupiah sekitar? Kalau waktu itu dikali 5.000. Kalau sekarang paling 10.000 gitu. Ternyata bisa dibeli di Thailand seharga 20 baht. 20 baht? Jauh banget. Tapi barang sama? Barang sama persis. Perbedaan cuma satu. Apa? Ini yang nggak kulit. Oh, mungkin itu KW-nya atau? Iya, itu KW-nya. Tapi ini aslinya berarti ya? That's it. Berbeda sekali dengan ini ya? Ya, itu. Dengan tiruannya ya? Nah, makanya. Nih gue bayarin deh, Mike. Nggak usah nih. Gue setiap ada barang apapun pasti gue cium. Jangan. Barang apapun, Pak. Barang apapun. Jangan mancing, Mas. Jangan mancing. Udah berapa banyak jadi total koleksi lo? Maaf, ini sakral nggak? Sakan. Ini topi keberuntungan gue, bro. Oh iya. Nah, hati-hati sakral berarti. Nil. Ini enggak lo jual ya? Enggak. Cila mau ngapain lo? Gue nggak jual. Maaf. Itu gue nggak jual. $150 berarti kalau misalnya dikali 5.000 itu sekitar 4 jutaan ya? Ya, no, 400,000. 450.000? Iya, sorry, 450.000. 450.000 gitu. Kok nggak bisa ngitung ya saya ya? Ya maaf. Gak apa-apa, saya juga gak bisa hitung. Ada bagi Mike. Nah, ini sebenarnya cuma jaket hiking aja. Waktu itu mau beli yang versi Vietnam. Cuman anak-anak udah banyak yang pakai. Akhirnya gue beli yang versi-versi ada campuran fashion dikit. Oke. Nah, this is really classic. Ini juga jaket kesayangan gue. Gue kayak dari Sumba Tengah jatuh ke dalam sungai, gue selamat gitu. Hah? Gara-gara jaket ini? Ya, thank God. Gara-gara baju ini? Ya. Selamat? Selamat. Kenapa kok bisa selamat gitu sih? Salah kenapa bisa? Ya, enggak, Ya alhamdulillah dia selamat. Hebat. Kenapa berarti. bisa selamat? Hebat ya. Hebat berarti. Enggak, maksudnya apa dari jaket ini yang menyebabkan lo selamat? Apakah? Jadi nyangkut di ranting ininya. Oh, jaketnya nyangkut di ranting. Gara-gara jaket ini? Jadi jatuh nih, selak, nangkut gitu. Oke, di film-film nyangkut gitu ya. Akhirnya selamat. Selamat. Gue sebenarnya sih lebay, kalinya cuma semeter. Cuma lumayan pak. Gue ngebayanginnya udah dalam yang kena badan. Biar dramatis, benar ya kan? Semeter cuma semeter. Tolong. Cuma segini, tolong. Lo tipe orang yang mengumpulkan barang-barang koleksi ini dengan history nggak? Maksudnya apakah historinya ini dan lain-lain? Betul, dengan history sih. Dengan history. Contohnya yang topi itu tuh yang hijau mana tadi? Oh ya, yang bintang merah itu. Kenapa gue beli? Because karena waktu itu gue lihat pas konflik Georgia and Rusia. Jadi kalau misalnya history, berarti lo beli, maksudnya kayak ini yang pernah dipakai beneran waktu perang itu? Iya. Ini berarti pernah dipakai perang?
Belum. Atau replika? Itu replika, Sob. Oh, Kalau yang replika. aslinya gue mesti ke itu dong, ke Rusia. Gue mesti ke Rusia. Soalnya segala ada macam. juga yang mengumpulkan memang real. Jadi pernah dipakai perang misalnya di Amerika, Ya. itu dikoleksi sampai... Nilai historinya tuh benar-benar ada gitu. Iya, nah ini juga ada komunitas yang hobinya mengumpulkan barang-barang peninggalan perang. Kita sambut ini teman-teman dari Gombal Amo! Itu dia. Yuk kita ke sana Mike ya. Boleh. Ini kayak lebih keren. Waduh. Wih. Halo Mas Uwi. Siap. Pak Gani. Ya, siap. Ya, boleh tepuk tangan untuk mereka Siap. berdua. Ini adalah komunitas Gombal Amo. Siap. Bisa diceritakan Gombal Amo ini apa? Komunitasnya memang ngumpulin barang-barang militer kah? Ya. Owi. Jadi Gombal Amo itu komunitas yang memang kita pemerhati sejarah. Selain memperhatikan sejarah khususnya kemiliteran, kita juga mengumpulkan barang-barang bekas itu yang era perang. Perang ya? Era perang, khususnya hanya era perang ya dari zaman kemerdekaan, kemudian sampai perang Yang Vietnam. asli ya? Yang asli. Ini pakai apa Pak kalau boleh tahu Pak? Kalau ini bisa dikatakan PDH pada zaman perang Vietnam. Oh, Iya. Wances namanya, ada namanya Wances. Wances. Namanya Wances. Yes. Wances. Wances. Pak Gani, ini komunitas ini terbentuk sudah lamakah? Sekitar 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Apa sih Gombal Amo itu? Aku baru tahu loh Namanya Gombal Amo sih, Pak. Gombal. Jadi sebetulnya itu semacam apa ya sebutan ya. Gombal itu kan kain-kain. Gombal itu Kain kain, bekas. itu Kain kan bekas. istilah Jawa ya. Gombal kain bekas yang nggak kepakai. Kalau dia kan gembel. Terus apa Gombal Amonya? Iya. Jadi seperti ini contohnya Mas. Ini kan bekas perang pernah digunakan di Vietnam. Iya betul. Ada lubangnya? Lubang peluru ya, Mas. Iya. Ini mancing mulu. Gue pengen koleksi sih sebenarnya gitu. Kalau ini asli nggak, Pak? Asli. Asli. Oke, ya nggak jadi. Gue nggak jadi. Di sini ada jual belinya juga di forum ini. Forum Ada di juga, itu. ada. Kebetulan teman juga Mike ada jual belinya juga loh. Oh, ada jual beli. Ada teman yang ada khusus spesialisasinya, dia berkutat di barang bekas peninggalan perang Vietnam itu sendiri. Jadi dia ada channel di sana, baik baju, celana maupun gears lainnya. Nah, mungkin bisa diceritakan satu Pak, kalau sejarahnya ya, kalau Ya. pisau ini, sejarahnya? Kalau benda ini memang dipakai oleh setiap prajurit GI, US Army itu selalu dipakai. Pakai Ini ya. tipenya M7, bayonet M7. Bayonet M7. Boleh silakan. Dibuka Mike. Ya, kalau helm itu juga standar ya? Iya, standar. Vietnam, ya. Dengan covernya yang dikenal dengan motif loreng daun anggur, Mitchell pattern. Mitchell pattern, Pak. Ini bukan kiong, Vincent, bukan kiong. Dan mungkin cerita sejarah mungkin kalau misalnya baju ini Vietnam. Iya. Mike, tahun berapa? Ini yang saya pakai kebetulan nih hanya replikanya. Replika. Kebetulan saya mengimpresikan dari film karya Mel Gibson tuh We Were Soldier. Oh, Nah itu. Jadi ini jadi mengilustrasikan buat. nih Halmore sama Sergeant Plumley. Selain baju ya mungkin barang-barang tadi kan ada senjata juga. Ada nggak kayak surat-surat cinta para prajurit gitu? Iya, Dikumpulin iya, nggak iya. kayak gitu-gitu? Beberapa teman ada yang mengumpulkan sih. Serius ada? Serius ada. Itu asli dari Asli. US Army Soldier Surat ada. cinta? Iya, Surat surat asli. cinta. Yang biasa Entah- ditulis-tulis Iya, ya. iya. Kayak film-film. Iya. For my sweetheart. Iya. I'll be home soon Ada, gitu. Mas. Iya, Gitu. ada Ada. semua. Tapi kita boleh coba nggak, Pak? Mike juga mungkin mau pakai, ya kan? Iya. Boleh nggak cobain? Boleh. Boleh. Boleh silakan. Boleh silakan. Boleh Pak, silakan. Mike, mau pilih yang mana Mike? Saya lagi ini dulu Kayak deh. ini loh. Nih, Wah, sementara Mike kita keren. mencoba, Mike lo keren Mike, bener. kita lihat dulu info dari Madam Dinata. Silakan Madam Dinata, akan ada info apa? Kita pakai baju dulu ya. Halo kelas, ketemu lagi sama Madam Dinata, masih di Teaching Class with Madam Dinata. Oke, sekarang Madam punya kelas tentang sejarah ya. Banyak sekali peninggalan-peninggalan yang sangat luar biasa. Peninggalan perang terutama. Yang pertama itu ada peti-peti berisi perak seharga jutaan dolar. Oh my goodness. Ternyata ada sebuah kapal Inggris ditembak dan ditenggelamkan oleh tentara Jerman pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941. Dan ternyata di kapal tersebut memuat ratusan peti yang berisi perak dengan harga jutaan dolar. Itu adalah salah satu harta karun yang telah ditemukan. Next, ada seorang pria bernama David Martin menemukan tulang cakar merpati lengkap dengan pesan di botolnya ketika ia tengah membersihkan perapian rumahnya. Memang ada jutaan merpati yang ditugaskan untuk mengirimkan pesan saat Perang Dunia. Diduga merpati ini kelelahan, hilang arah, dan akhirnya tewas ketika bertugas dalam Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, ada surat cinta yang dibuat saat perang warga di Amerika.
Pada tahun 1881, ada surat cinta dari James Burns yang ditujukan untuk tunangannya Molly. Dan surat itu telah ditemukan dan ternyata saat zaman perang itu sudah ada surat cinta. Dan ini merupakan wasiat. Wasiat sangat berarti kalau bisa ditemukan zaman sekarang. Oke, sudah. Itulah beberapa informasi dari Madam Dinata. Kita ketemu di kelas saya berikutnya. Oke, kelas. Thank you. Good night and bye-bye. Ada pemimpin upacara. Enak. Oke, Mas, mungkin bisa dijelaskan kalau ini kostum asli Asli US Army. US Army waktu peristiwa Battle of Mogadishu tahun 93 di Somalia. Ini dapat dari mana kok bisa dapat yang asli? Dari sana tuh Dari operatornya Dari langsung. operator, tentaranya Pelaku langsung, tentaranya langsung. Maksudnya pelakunya langsung. Jadi cara mendapatkannya adalah Korespondensi, Pak. korespondensi. Korespondensi. Oh, sama kalau kita nyari jersey bola, bener ya? Pak, apa Somalia yang Black Hawk Down? Betul. Ya, Film betul. Black Hawk Down. Betul, Ya. betul. Ini realnya, baju real yang Real dipakai yang buat dipakai perangnya operator. tersebut. Iya. Tapi kalau orangnya udah misalnya meninggal gitu serem juga kadang-kadang Pak ya? ini dari Kami punya cerita lucu. Jadi di helm M1 salah satu anggota kami itu ada yang makhluk halusnya gitu. Pak itu bukan lucu Pak, serem Pak. Terus? Jadi Bukan yang ini, bukan yang ini, Pak. Jadi kami nggak tahu apakah helm itu dulu cerita di balik itu, tapi ketika kita pajang di salah satu rumah, anggota kami itu ada yang melihat penampakan seperti itu. Mungkin itu nggak menutup kemungkinan karena ini barang yang kami kumpulkan adalah barang yang Si Bapak baru ngomong lagi. Gimana sih Pak? udah gitu kok pakai helmnya lagi. Saya pakai yang asli lagi nih. Kita nggak tahu keberadaan tentara itu masih ada atau enggak kan? tapi itu sangat jarang, Mas. Tapi nggak hanya helm aja, baju atau jaket juga ada. Juga ada, itu dia. Kalau ini orangnya masih hidup. Oh, masih hidup. Masih hidup. Yang ini? Masih hidup. Ini masih berdiri di sini. Masing-masing punya barang andalan kan pasti ya. Iya. Pak Gani, Pak Wi, Iya. apa the bestnya? Koleksi yang paling the best yang pernah dipunya? Kebetulan ada di sini juga. Oh di bawah. Ini gear buat Boleh, impresi geser perang ke Vietnam. Ya ini ya Pak. Ya, ini beli di Informa ada nih Pak. Bukan Ini Dari apa? Oh ininya. Ya kita lihat. Berat banget Pak. Ini apa Pak? Ini standar yang dipakai oleh prajurit Amerika pada saat perang Vietnam. Ada backpack, water canteen, ammo pouch, sama ammo pouch yang khusus pistol. Dan ini asli ya Pak ya? Asli bekas perang Vietnam. Ini koleksi berharganya Pak Wi nih ya. Tuh asli nih. Pak Gani. Pak Gani? Kebetulan yang saya pakai sekarang ini yang paling saya sayangi. Karena Ada ikatan emosional. Yang Dari kedua, Bapak juga ya? ada ikatan emosional. Yang kedua, baju ini memang sulit dicari. Kebetulan yang milik TNI itu jauh lebih sulit dicari ketimbang yang dari luar negeri. Dari luar negeri. Iya. Memang betul. Apapun itu susah di mungkin selain dinas sejarah juga bisa mengatasi turun berok Pak ya, ketarik. Gitu ya, Pak. Iya. Oke. Oke, thank you. Mike, thank you so much. Thank you Mike. Sudah datang ke Tonight Show. Pak Wi, terima kasih. Pak Gani, terima kasih. Salam buat teman-teman dari komunitas Gombal Amo juga. Ya. Setelah ini juga kita akan membahas lagi sesuatu yang tidak kalah serunya. Tetap di Tonight Show. Mas Ariantonya nggak bisa ikut ya? Enggak. Oh enggak ya? Tapi ada yang namanya Mas Arianto. Ada lagi nganter surat. Oh, lagi.